Shalom, bertemu lagi dengan Bu Teni dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 9. Baiklah anak-anak, untuk hari ini Bu Teni mau menanyakan bagaimana keadaan kalian di rumah. Pasti kalian juga merasa kesulitan dengan keadaan ini. Tetapi semua kesulitan atau tantangan tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan untuk menyikapi keadaan apapun. Nah, dan kalian tetap harus mengikuti protokol kesehatan dan juga jangan lupa untuk tetap mengikuti pembelajaran yang diberikan dari sekolah. Karena bagaimanapun penilaian tetap berlangsung untuk kalian. Apalagi kalian anak-anak yang sekarang berada di kelas 9 ya. Kalian sebentar lagi akan mengakhiri pendidikan kalian di jenjang pendidikan ini. Artinya kalian akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu, walaupun dalam keadaan apapun, kalian harus terus berusaha untuk memperlengkapi diri kalian seperti seorang tentara yang akan maju ke medan pertempuran dalam menghadapi semua hal yang ada di depan kalian. Terlebih lagi untuk tercapainya cita-cita yang kalian inginkan di masa pandemi ini. Nah, sebelum kita memulainya, Bu Teni mau mengajak kalian untuk membaca sebuah ayat Alkitab sebagai awal dari pembelajaran kita. Ayat Alkitab ini terambil dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Bunyinya demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebelum kita berdoa, marilah kita sama-sama mendengarkan sebuah pujian. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut selalu dan dosa seakan melebihi kuasa-Mu.
terlihat di setiap hati yang resah. Kekudusan yang punyamu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, jangan biarkan kabut selalu dan dosa seakan melebihi kuasamu. Tunjukkan kuasa yang ada di tanganmu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasamu. Tunjukkan kuasamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai pembelajaran hari ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, supaya apa yang kami pelajari tidak hanya untuk isi kepala kami, tetapi kami mampu melakukannya, menerapkannya bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, di masa yang susah dan sulit ini, kami mengucap syukur bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kami. Kiranya Engkau memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan dalam menyikapi keadaan ini, dan tidak bermain-main, berpangku tangan, bersenang-senang untuk melewati hari-hari kami, tetapi kami dapat berusaha mencari pengetahuan baru, ilmu yang baru, untuk menambah masukan dan juga pemahaman kami di dalam menggapai cita-cita kami. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-11, ya. Perhatikan di buku kalian, ya, bab yang ke-11 di bagian A kita akan belajar tentang konteks gereja masa kini, ya, dan ini berkaitan dengan KD 3.4 tentang mengkritisi bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat pada masa kini. Dan indikator atau pencapaian yang ingin dicapai dari pembelajaran ini adalah kita bisa menelaah berbagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja yang dapat dilakukan supaya gereja mampu menghadapi keadaan masa kini, baik dalam masalah teknologi maupun dalam menghadapi pandemi yang tidak hanya dialami oleh orang-orang di Indonesia saja, atau di Jakarta saja, atau di tempat kita berjemaat, tetapi semua ini dialami, keadaan ini dialami oleh semua orang yang berada di dunia ini. Nah, kalian silahkan memperhatikan buku kalian sebagai pedoman pembelajaran kita pada halaman yang ke-76, ya. Kita akan sama-sama belajar tentang konteks gereja masa kini.
Baiklah anak-anak, perhatikan bahwa Bu Teni senang sekali dengan judul yang diberikan di bagian A dari pelajaran 11 ini. Dan sesuai dengan keadaan yang saat ini begitu ya, bahwa tema atau judul ini sangat-sangat berkenaan sekali, Pak. Artinya bahwa kita sedang berproses dan mengalami apa yang ada dalam topik dari materi pembelajaran ini tentunya. Dan topik ini mengangkat hal yang sangat baik sekali, bahwa kita hidup di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju dalam menyikapi keadaan saat ini. Pandemi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, dan firman Tuhan ya, artinya bahwa ketika kita belajar saat ini pun kita sedang memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, supaya pembelajaran dapat tersampaikan kepada kalian dan juga guru bisa mempersiapkan diri dengan baik dalam menyampaikan materi. Artinya kita sama-sama menikmati keadaan ini dengan teknologi-teknologi informatika yang sangat-sangat canggih seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh gereja pun hampir sama seperti itu. Firman Tuhan kepada kalian ataupun kepada jemaat dapat dibuat, dikemas dengan cara ya yang lebih apik, dengan cara yang lebih bervariatif, tentu saja dengan teknologi. Dan kamu sendiri pun diberikan kesempatan untuk bisa terlibat atau menggunakan teknologi yang ada saat ini untuk berbagi informasi. Karena itu apa yang kita pelajari ini mari kita melihat dari sisi positifnya. Dan ketika kita belajar tentang pemanfaatan teknologi dalam menyampaikan firman Tuhan atau dalam menyampaikan pembelajaran, bagaimana keadaan ini dihadapi oleh orang Indonesia, khususnya orang-orang yang beragama Kristen, dalam melihat atau menyikapi kemajuan teknologi. Nah, jadi bagaimana orang-orang Kristen atau gereja-gereja di Indonesia mengalami arus globalisasi ini, yang tentu saja dengan tantangan-tantangan yang ada begitu. Dan tantangan-tantangan dalam arus globalisasi ini tidak hanya secara besar, tetapi juga ada tantangan secara lokal, tantangan secara nasional, bahkan tantangan secara global, artinya menyeluruh di seluruh dunia. Dan tantangan-tantangan dalam arus ilmu pengetahuan dan teknologi ini mempengaruhi sampai ke semua aspek kehidupan manusia, dan membuat apa? Membuat manusia
kadang-kadang lupa dengan jati dirinya. Ya, artinya apa? Kadang-kadang manusia berpikir bahwa dengan kemajuan teknologi ini terserah dia mau lakukan apa saja, itu hak dia. Namun diharapkan bahwa dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini seharusnya atau sebaiknya kita memanfaatkannya untuk membagi hal-hal yang baik. Kalian bisa memperhatikan ya konten-konten YouTube atau aplikasi-aplikasi baru banyak sekali yang ada di beredar saat ini begitu. Dan ada yang baik dan ada yang buruk. Yang baik ya Bu Teni kasih contoh, mungkin cara memasak, cara berpakaian, kemudian cara untuk merangkai bunga, itu hal-hal yang baik begitu. Tetapi ada juga penggunaan media ini dengan cara yang tidak baik, ngomongin orang, mencari kejelekan orang, ini yang tidak baik. Karena itu apa yang ingin kita sama-sama belajar, bahwa dalam melihat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini, walaupun sangat mudah diakses, sebaiknya kita mempergunakannya dengan bijaksana. Ya, Bu Teni mengulang sekali lagi bahwa walaupun sangat mudah diakses, artinya orang tua memberikan kalian handphone di rumah ya. Kalian semua pasti memiliki handphone. Di saat pandemi seperti ini, semua handphone anak-anaknya pasti penuh dengan data, paket data. Supaya apa? Supaya kalian dapat belajar dengan baik. Ini yang diharapkan oleh orang tua, begitu. Tetapi harus diingat bahwa ketika kalian diberi kepercayaan, maka apakah yang kamu terima dengan kepercayaan itu? Apakah mau seperti Adam dan Hawa waktu mereka berada di Taman Eden, ya? Semua buah ini boleh kamu makan, tetapi ada peringatan bahwa buah pohon di tengah-tengah taman ini jangan kamu makan. Hari di mana kamu makan, di situ kamu akan mati. Bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Sama dengan handphone. Ya. Salah satu alat informatika yang saat ini yang sangat-sangat bermanfaat begitu ya. Apakah dengan handphone, ketika kamu diberi handphone untuk belajar, kamu akan menggunakannya untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik? Ketika kamu memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik, maka bertambah-tambahlah pengetahuan kalian. Tetapi ketika kamu memanfaatkannya dengan tidak baik, maka kamu akan mati. Dan bisa mengerti? Mati secara rohani. Kenapa? Di handphone kamu bisa mengakses semua yang berbau pornografi. Orang tua tidak tahu. Ya. Dengan handphone kamu bisa membohongi orang tua, katanya belajar, tetapi kamu hanya bermain game. Dengan handphone kamu bisa melakukan
hal-hal yang mungkin di luar nalar daripada pemikiran orang tua. Ya, kamu membuat konten-konten yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini beberapa contoh yang mungkin bisa kita petik dari pembelajaran kita kali ini. Bu Teni berharap dengan belajar kali ini, hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi untuk kemajuan kita dalam belajar maupun dalam memahami firman Tuhan dapat kita terima dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik. Bu Teni akan memberikan tugas kepada kalian, dan tugas ini harus kalian kerjakan dalam bentuk video. Sekali lagi, tugas ini harus dikerjakan dalam bentuk video dan diupload ke YouTube kalian dan kirim linknya ke Bu Teni. Perhatikan, diupload ke YouTube kalian dan kirimkan linknya untuk Bu Teni. Baiklah anak-anak, kemajuan teknologi membuat informasi yang mudah diakses. Arus informasi tak dapat dibendung karena kita sendiri yang harus menjaganya untuk mengakses yang baik menurut kita. Karena itu, mari kita sama-sama melihat dampak dari kemajuan teknologi ini yang baik atau positif bagi gereja. Dampak positifnya adalah 1. Dengan teknologi kita dapat yang pertama sebagai alat pekabaran Injil. Contohnya membagikan renungan, membagikan pewartaan firman Tuhan dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan gereja dalam hal ibadah, menginformasikan ibadah-ibadah yang direncanakan di gereja. Yang ketiga, sebagai sarana koinonia, yaitu membangun antusias daripada jemaat untuk mau terlibat di dalam setiap ibadah-ibadah di dalam gereja. Dan yang keempat adalah membangun komunikasi secara personal, ya, mungkin ada konseling antara pendeta dengan jemaat, kemudian secara komunal, secara regional, dan secara global. Yang kelima adalah kemitraan dalam mencapai visi misi daripada gereja. Yang keenam adalah dapat melibatkan pelayanan diakonia sebagai sarana sosial untuk solidaritas. Dan yang ketujuh yaitu pemanfaatan teknologi dalam inovasi atau pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya antara lain banyak informasi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, lebih banyak waktu dengan gadget daripada mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, tidak serius dalam beribadah, ya. Coba perhatikan, kadang-kadang orang beribadah, orang makan, kemudian pergi ke kamar mandi, kemudian masak, ya. Tidak serius seperti itu. Dan yang keempat, hilangnya rasa hormat kepada Tuhan.
Jadi orang tidak lagi kusuk dalam beribadah. Ini dampak-dampak yang terjadi ketika orang memanfaatkan teknologi. Yang pertama, tuliskan menurut kamu dampak positif ilmu pengetahuan dan teknologi bagi gereja. Yang kedua, tuliskan dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi bagi gereja. Yang ketiga, tuliskan juga atau menginformasikan dampak dari penggunaan iptek yang dilakukan atau dimanfaatkan oleh gereja tempat kalian beribadah dalam menghadapi situasi COVID saat ini. Dan yang keempat, tantangan arus globalisasi yang dihadapi gereja baik secara lokal, nasional, internasional yang mempengaruhi keadaan gereja saat ini menurut kamu apa saja. Dan yang kelima, tuliskan apa saja jati diri dari orang Kristen. Dan yang keenam, apa orientasi orang Kristen. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu kerjakan dan dibuatkan dalam bentuk video. Karena pertanyaan-pertanyaan ini merupakan kesimpulan dari pembelajaran yang hari ini kita pelajari bersama-sama. Dan Bu Teni menunggu video kalian di YouTube channel kalian. Demikianlah tugas yang Bu Teni berikan. Bu Teni harap bahwa kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengakhiri pembelajaran ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bu Teni. Tetapi sebelumnya Bu Teni mau memberitahukan kepada kalian supaya tetap menjaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan. Jangan menganggap bahwa keadaan sudah reda, jadi kalian mau seenaknya aja keluar dari rumah untuk pergi bersosialisasi di luar. Kalau tidak dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak, sebaiknya tetap di rumah. Tetapi kalau memang sangat mendesak, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah bersama-sama mempelajari topik yang sangat menarik hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat memahami pembelajaran ini sebagai bekal masa kini, masa depan kami. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami pertaruhkan pengharapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.